dari amalan-amalan yang kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Baik, para jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam Ramadan yang pertama ini, Abi akan menyampaikan judul dari materi kita, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan semangat, dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan, karena kita mengetahui bahwa bulan Ramadan itu adalah memiliki berbagai macam keutamaan. Paling tidak akan kita bahas 5 keutamaan dari bulan suci Ramadan. Apa saja? Yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dia adalah bulan mulia. Bukti bahwa bulan Ramadan adalah bulan istimewa adalah di dalam Al-Quran kita semua memahami bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi Allah ciptakan terdiri atas 12 bulan. Dan di antara bulan-bulan itu ada bulan-bulan yang Allah khususkan. Di antara yang khusus itu ada satu bulan yang lebih khusus lagi, di mana Allah menyebutkan satu-satunya di dalam Al-Quran nama yang eksplisit disebutkan, nama bulannya, nama syahrunya, bulan Ramadan disebutkan secara lengkap hanya satu, yaitu bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika disebut nama, maka itu adalah merupakan yang istimewa. Contoh, misalnya kita disebut namanya, maka kita akan merasa istimewa karena disebut khusus. Oleh karenanya, Al-Quran menyebutkan di antara 12 bulan itu, satu bulan yang Allah sebutkan syahru Ramadan. Syahru disebut, Ramadan disebut. Sementara bulan-bulan yang lain memang disebutkan, tetapi secara eksplisit tidak, secara implisit disebutkan dalam beberapa hadis. Oleh karenanya, karena bulan ini bulan istimewa, maka Allah menyebutkan nama bulan itu di dalam Al-Quran secara khusus, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Karena bulan mulia, maka ini menjadi istimewa. Keistimewaannya itu Allah berikan kepada mereka yang melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan itu. Dan amalan kebaikannya tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Disebutkan dalam hadis qudsi, baik hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ataupun Imam Muslim dan hadis-hadis yang lainnya, bahwa dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu pahalanya untuk dirinya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azidu. Karena demikian hebatnya puasa ini, ketika di bulan Ramadan maka diwajibkan untuk berpuasa, dan puasa itu li untukku. Adapun amalan-amalan yang lainnya kita akan bahas sedikit, bahwa karena bulan ini istimewa, bulan ini bulan mulia, maka setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Seberapa banyak pelipatan pahala yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang beramal di bulan Ramadan? Jadi bukan amalan puasanya, tapi seluruh amalan-amalan yang mengiringi puasa. Kalau puasanya sendiri itu khusus untuk Allah. Amalan-amalan yang lain selain amalan puasa tentu banyak yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, seperti misalnya amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, misalnya mempersiapkan waktu sahur atau kita makan sahur, itu sunnah. Kemudian mempercepat waktu berbuka ketika sudah tiba waktunya, itu sunnah. Membaca Quran itu sunnah. Beramal sedekah itu sunnah di bulan Ramadan. Dan seterusnya amalan-amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis qudsi, seberapa banyak? Yudha'afu hasanatu asru amsalihah. Akan dibalas 10 kali lipat. Ila sab'imi'atin dhifin, hingga sampai 700 kali lipat. Jadi di bulan Ramadan ini bulan istimewa,
setiap amalan anak Adam minimal dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Alhamdulillah. Maka di bulan Ramadan mari kita jadikan semua amalan ini, perbanyak amalan-amalan soleh kita, karena akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 270 bahwa An-Nakhai rahimahullah berkata, puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdol 1000 kali lipat dari bulan yang lainnya. Dalam riwayat lain, bacaan tasbih atau zikir di bulan Ramadan lebih baik 1000 kali daripada bulan yang lainnya. Dan setelah ditelusuri ada kemungkinan, yaitu dalilnya mana? Dalilnya adalah kemungkinan besar bonus ini diberikan khusus pada malam khusus, yaitu Lailatul Qadar. Ya, kita lanjutkan. Jadi mari kita beramal sebanyak mungkin, jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk beribadah dengan amal-amal soleh kita, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, karena bulan Ramadan bulan mulia, bulan istimewa, maka berikutnya adalah bulan di mana Allah akan mengampuni dosa bagi mereka yang berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa yang telah lalu. Contoh, kita usia misalnya 20 tahun atau 30 tahun. Kita mulai amalan pahala kita, dosa kita akan dihitung ketika kita akil balik. Katakan kita misalnya sekarang usia sudah 40 tahun, akil balik kita 15 tahun. Jadi mulai hitung pahala dan dosa berapa tahun tuh? 40 dikurangi 15, berapa? 25 tahun. Ketika 25 tahun yang kita lakukan dosa, kemudian kita melakukan ibadah puasa atau dosa-dosa yang telah kita lakukan, kemudian kita berpuasa karena Allah, karena ikhlas mengharapkan ampunan dan ridha Allah, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka kemudian ada sebuah riwayat, fa inna saqiya, ada orang yang menangis, ada orang yang celaka ketika datang bulan Ramadan. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa Ramadan itu. Dia dosa belum diampuni, rahmat Allah dia tidak dapatkan. Maka kata Nabi SAW, fa inna saqiya man hurima rahmatullah. Baik, para jamaah sekalian, selanjutnya yang kedua, keutamaan dari bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu kenapa jadi mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahru Ramadan disebut lagi. Di bulan Ramadan unzila fihil Quran. Allah turunkan di bulan Ramadan itu Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Disebutkan hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran turunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai guidance, agar manusia tidak sesat dalam jalan hidupnya. Banyak orang tersesat karena dia tidak memakai pedoman hidup, tidak menggunakan pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang bikin pedoman hidup sendiri, padahal Allah sudah ngasih tahu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Abi hormati, diturunkannya Al-Quran itu, maka kemudian mari di bulan Ramadan kita perbanyak waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita punya target. Entah itu murojaah, entah itu membaca Al-Quran, entah itu menghatamkan Quran. Mari kita punya target di bulan Ramadan ini, insya Allah. Silahkan punya target masing-masing. Dan insya Allah mungkin sudah di-share mutabaah yaumiyah bulan Ramadan. Antara salah satunya adalah khatmil Quran atau membaca Quran. Membaca Quran silahkan punya target di tahun ini, Ramadan tahun ini. Silahkan Mas Irfan
Misalnya targetkan mau berapa kali khatam, silahkan. Kalau tahun lalu misalnya 3 kali khatam, maka untuk kemajuan berikutnya tahun ini tambah 4 kali khatam atau 5 kali khatam. Insya Allah. Apakah itu banyak? Tidak. Karena ternyata para sahabat zaman dahulu, para sahabat Rasulullah SAW, itu mereka menghatamkan Quran paling tidak ya dalam 1 minggu dia sekali khatam. Bahkan beberapa ulama-ulama yang memang thiqah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka menghatamkan Quran khusus di bulan Ramadan. Itu contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam beberapa riwayat, silahkan dibuka riwayatnya, bahwa Imam Syafi'i menghatamkan Quran dalam 1 bulan di bulan Ramadan 60 kali. 1 bulan 60 kali, malam sekali khatam, siang sekali khatam. Kenapa demikian bisa melakukan sampai 60 kali khatam? Ya kan dia udah hafal Quran. Kalau udah hafal itu cepat, luar biasa bacaannya. Tapi yang belum khatam Quran, barangkali bacaannya susah, bacaannya sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Karena pahala di bulan Ramadan, apalagi membaca Quran, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Maka rugi betul kalau di bulan Ramadan kita tidak memanfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Contoh, suatu ketika ada promo di Indomaret, Alfamart, atau di Swalaya. Dengan siapa yang muneng, siapa beli 1 kilo minyak goreng, dapat 10 kilo. Tidak 10 kilo, tapi 700 kilo. Wah, orang berbondong-bondong. Itu belum buka, udah dikerubutin sama orang banyak. Nah, Allah menjanjikan melalui Rasulnya, dan janji Allah tidaklah Allah pungkiri. Maka mari di bulan Ramadan ini perbanyak baca Quran. Ya, alhamdulillah nih Nadia sudah kembali ke Jakarta. Ya, insya Allah nanti murojaah setiap hari. Katanya setiap habis sholat ya 1 juz. Ya, insya Allah. Karena mau Diana ya, insya Allah. Itu yang kedua. Jadi Allah menyebutkan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka itu menjadi keutamaan ini bulan. Selanjutnya yang ketiga, bahwa bulan Ramadan itu bulan dibukanya pintu-pintu surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini hadisnya sahih, disebutkan bahwa idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika datang awal bulan Ramadan, maka Allah bukakan pintu-pintu surga. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Wasufidatis sayatin, dan Allah ikat, Allah belenggu para setan-setan jahat. Ya, mungkin tinggal setan-setan yang kroco-kroconya kali yang mungkin masih bergentayangan. Ya, tetapi disebutkan wasufidatis sayatin, Allah ikat para setan. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3277 dan Imam Muslim nomor 1079. Dalam riwayat yang lain, ini hadis riwayat Al-Bazzar dan para perawinya siqah, Nabi bersabda, "Innallaha fi kulli yaumin itqa'a minan nar." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Jadi ternyata mungkin dalam bahasa sekarang ini, bahwa bulan Ramadan Allah berikan remisi, Allah berikan ampunan. Seperti orang yang mungkin harus ditahan sekian lama, maka kemudian dibebaskan. Dan Allah setiap hari di bulan Ramadan, Allah bebaskan dari orang yang masuk neraka, Allah angkat darinya. Jadi di bulan Ramadan ini, konon dalam beberapa riwayat, ini ahli kubur, orang yang sudah berada dalam kubur, menanti datangnya bulan Ramadan, menanti akan mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, atau bahkan pembebasan dari hukuman. Ini hadis riwayat Al-Bazzar dan para perawinya siqah. Oleh karenanya, kalau orang yang udah wafat saja, udah meninggal aja, menunggu akan datangnya bulan Ramadan, maka mari kita yang masih hidup di alam dunia ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya, agar di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Termasuk Allah akan selamatkan kita, dan nanti Allah masukkan ke dalam surganya insya Allah. Selanjutnya yang keempat, insya Allah 5 menit lagi. Yang keempat, kenapa dan apa yang menjadi keutamaan bulan Ramadan? Yang keempat adalah
Di bulan Ramadan ada satu malam. Yang malam itu kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar. Maka mari kita semua untuk mempersiapkan diri. Latihan dari mulai hari pertama, kedua, ketiga, ya, sampai hari ke-19 masuk 20. Maka 10 hari yang terakhir, mari kita nanti kencangkan ikat pinggang. Kita kuatkan untuk betul-betul ibadah. Karena Allah SWT tidak ada kegiatan lain kecuali betul-betul kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan di sekolah juga libur ya, sehingga kemudian kita semua khusus ibadah pada 10 hari yang terakhir. Alhamdulillah, Abi bersyukur setiap tahun alhamdulillah bisa melaksanakan itikaf, kecuali tahun kemarin karena pandemi ya, itikafnya di rumah, tapi rasanya berbeda ketika itikaf di masjid. Maka untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena malam Qadar itu malam penentuan takdir kita untuk setahun yang akan datang. Maka saat itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kalau kita punya takdir buruk, kalau kita punya sifat buruk, kita punya kebiasaan buruk, kita minta sama Allah pada malam Qadar itu agar Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan. Ini keutamaan dari Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisa. Dijelaskan khairum min alfa, lebih baik pada 1000 bulan. Ya. Oleh karenanya, mari kita nanti persiapkan diri untuk mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga insya Allah kita akan berubah nasib kita yang tadinya buruk, kita berdoa menjadi baik. Kalau kita mungkin selama ini kurang berkenan untuk melakukan perbuatan kebaikan, moga Allah tuntun kita menjadi kebaikan. Kalau kita punya cita-cita yang belum terkabulkan, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan juga dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi Lailatul Mubarakah, malam keberkahan itu, beberapa tafsir menyebutkan termasuk At-Tabari dan Ibnu Abbas bahwa malam Mubarak itu adalah Lailatul Mubarakah, itu adalah Lailatul Qadar. Inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Baik, selanjutnya, jadi sekali lagi, insya Allah kita persiapkan agar kita mendapatkan malam Qadar atau malam kemuliaan. Selanjutnya yang terakhir, di antara sekian banyak keutamaan dari bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah mengijabah, mengabulkan setiap doa dari para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, masih rentetan tentang puasa. Namun di sana diselipkan dalam ayat yang 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Siapa mereka yang dekat itu? Karena rentetan ayat itu berkaitan dengan puasa, maka orang yang dekat itu adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka saat itulah Allah akan mengijabah dari doa-doa orang yang bermohon kepadanya. Maka mari hari ini kita persiapkan bikin list doa. Apa saja yang kita inginkan yang belum dikabulkan Allah, atau ingin agar selesai urusan kita. Kita bikin list doa 1, 2, 3, 4. Sebagaimana kami ketika melaksanakan ibadah umroh atau kegiatan-kegiatan yang baik, maka kita bikin list doa. Ya, Umi rajin bikin list doa, sehingga kemudian tidak ada yang terlewatkan dari doa kita. Kita mohon kepada Allah. Nggak apa-apa kalau Allah mah senang. Banyak doa yang banyak ya. Katakan misalnya ada 100 doa, Allah mah nggak marah. Lain dengan kita. Kalau kita kan beda. Ketika dimintain sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin dikasih 4 kali, mungkin Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, kita lanjutkan. Jadi mari di bulan Ramadan ini khususnya kapan saat doa itu diijabah? Nah, ini dia. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, hadisnya Hasan, bahwa salah satu la turaddu da'watuh. Ada 3 golongan manusia
yang apabila dia berdoa la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Ya. Jadi ada 3 golongan manusia yang apabila dia berdoa maka tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Jadi ketika kita sedang berpuasa, maka saat itu adalah waktu ijabahnya doa. Dan puncak dari semua ijabah doa itu waktunya adalah ketika kita sedang berbuka puasa. Ya, walaupun tidak hanya di bulan Ramadan, termasuk bulan-bulan yang lainnya, tetapi karena bulan Ramadan bulan utama, bulan istimewa, bulan mulia, maka di bulan Ramadan itu lebih ijabah lagi daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka mari kita persiapkan, insya Allah besok. Ya, besok kita sudah mulai berpuasa di hari yang pertama. Maka mulailah kita setiap waktu kita, ucapan kita, kata-kata kita bisa menjadi doa. Maka hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan kata-kata, karena kata-kata adalah doa. Ya, jangan ada kata buruk, jangan ada kata ucapan jelek di bulan Ramadan itu. Karena tidak hanya kita mendapatkan lipatan pahala, tetapi setiap ucapan itu adalah doa. Maka berkatalah yang baik, karena itu menjadi doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua dan ketiga, insya Allah kita akan bahas dalam kesempatan yang lainnya. Jadi salah satu la turaddu da'watuhum, 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Dan puncaknya ketika kita mau berbuka puasa, banyaklah doa di sana. Ya, insya Allah. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi kita pada malam hari ini, menjadi penyemangat kita untuk kita di bulan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita beramal sebanyak-banyaknya. Ya, kita tinggalkan perbuatan maksiat dan dosa dan gunakan waktu-waktu kita untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diampuni oleh Allah, mendapatkan rahmat darinya, dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.